Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Alfonsis Wongkar dengan NIM 2204060173. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait hasil review jurnal tentang dinamika populasi serangga hama. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama yang berjudul Dinamika Populasi Hama Fase Vegetatif pada beberapa varietas kedelai di lahan kering Lombok Utara. Hama-hama utama yang menyerang fase vegetatif pada tanaman kedelai adalah ulat gerayak, kumbang daun, belalang, ulat penggulung daun, lalat bibit, dan kutu kebul. Hasil pengamatan populasi hama yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif dari jurnal ini dapat dilihat bahwa jumlah populasi hama yang menyerang pada fase vegetatif paling tinggi terdapat pada varietas bungrang-rang, yaitu mencapai 4,41 ekor. Kemudian disusul dengan varietas sinabung yaitu 4,12 ekor, panderman yaitu 3,91 ekor, Kaba yaitu 3,62 ekor, Anjasmoro yaitu 2,33 ekor, dan Argomulyo 2,25 ekor. Hasil pengamatan jumlah populasi hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif dapat dilihat pada gambar diagram berikut. Gambar di samping menunjukkan bahwa populasi hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif menunjukkan peningkatan jumlah populasi di setiap pengamatan, yaitu pada pengamatan 1 sampai dengan pengamatan yang keempat. Nah, untuk keterangannya yaitu untuk G1 yaitu sinabung, G2 kaba, G3 panderman, G4 arimulyo, G5 anjasmoro, dan G6 bungrang-rang. Nah, pada G6 dilihat bahwa dari pengamatan 1 sampai dengan pengamatan yang keempat, tingkat serangan dari populasi hama ini sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh jenis varietas bungrang-rang ini tidak tahan terhadap serangan dari serangga hama yang mengakibatkan intensitas kerusakan di setiap pengamatan terus meningkat. Baik, untuk jurnal yang kedua yaitu jenis populasi dan intensitas serangan hama pada tanaman tumpang sari, kubis, dan bawang daun serta produktivitas lahan. Tumpang sari, kubis, dan bawang daun memberi peluang untuk mengatasi kelemahan pada pola tanam monokultur. Pola tanam ini berpotensi untuk menurunkan intensitas serangan hama dan penyakit serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Tumpang sari, kubis, dan bawang daun bertujuan untuk yang pertama, memberi peluang mengatasi kekurangan pada pola tanam monokultur. Yang kedua, menurunkan populasi, intensitas serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan produktivitas penggunaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tanam tumpang sari dan bawang daun berjajar yaitu 1:2 dan tumpang sari, kubis, bawang daun selang barisan 1:1 mampu menekan populasi dan intensitas serangan hama Plutella xylostella, Pseudoptera litura, Crocidolomia binotalis, belalang, dan ditemukan satu jenis kumbang yaitu musuh alami. Tumpang sari, kubis, dan bawang daun berjajar dan selang barisan dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan nilai LER mencapai masing-masing 1,96 dan 1,89. Selanjutnya untuk jurnal ketiga yaitu tabel kehidupan kupu-kupu Dolesilla bisaltidae Kramer yang dipelihara pada tanaman inang berbeda. Untuk tabel 1 yaitu tabel kehidupan Dolesilla bisaltidae pada tumbuhan inang Graptophyllum pistum. Baik, untuk fase T atau fase telur, untuk jumlah telur yang ada yaitu mencapai 379, sedangkan yang mati yaitu mencapai 220. Nah,
Penyebab kematiannya yang pertama disebabkan oleh hujan, yang kedua predator, yang ketiga gagal menetas, dan yang keempat disebabkan oleh parasitoid. Nah, untuk jumlah penyebab telur mati yaitu 83-nya disebabkan oleh hujan, 91-nya disebabkan oleh predator, 26-nya disebabkan oleh gagal menetas, dan 20-nya disebabkan oleh parasitoid. Untuk laju kematiannya itu mencapai 0,58, sedangkan untuk laju kesintasan atau tingkat kelangsungan hidupnya itu 0,42 dan K-value-nya 0,86. Baik untuk fase L1 atau larva instar 1, untuk jumlah larva yang hidup yaitu 159 dan larva yang mati yaitu 113. Untuk penyebab kematiannya itu yang pertama disebabkan oleh hujan dan yang kedua disebabkan oleh predator. Untuk jumlah penyebab kematiannya 97-nya disebabkan oleh hujan dan 16-nya disebabkan oleh predator. Nah, untuk laju kematiannya mencapai 0,71 dan laju kesintasan atau tingkat kelangsungan hidupnya itu 0,29 dan K-value-nya yaitu 1,23. Baik untuk fase L3 yaitu larva instar 3, untuk jumlah larva yang hidup yaitu ada 46 dan jumlah larva yang mati ada 7. Penyebab kematiannya disebabkan oleh predator. Nah, untuk jumlah penyebab kematiannya itu ada 7. Sedangkan untuk laju kematiannya yaitu 0,15 dan laju kesintasan atau tingkat kelangsungan hidupnya itu 0,85 dan K-value-nya yaitu 0,16. Selanjutnya fase L4 atau larva instar 4. Nah, untuk jumlah larva yang hidup yaitu 30 dan yang mati yaitu ada 3. Itu disebabkan oleh predator. Nah, untuk jumlah penyebab kematiannya yaitu oleh predator yaitu ada 3 dan untuk laju kematiannya itu mencapai 0,1 dan laju kesintasan atau tingkat kelangsungan hidupnya itu 0,9 dan K-value-nya 0,10. Baik, selanjutnya pada fase E5 atau larva instar 5. Nah, untuk jumlah larva yang hidup yaitu mencapai 27 sedangkan 9-nya hilang. Untuk laju kematiannya itu mencapai 0,33, sedangkan untuk laju kesintasan atau tingkat kelangsungan hidupnya itu 0,67 dan K-value-nya itu 0,40. Baik, untuk fase P atau fase pupa yaitu untuk jumlah pupa yang hidup ada 18 dan yang mati ada 12. Penyebab kematiannya oleh predator. Nah, untuk laju kematiannya itu mencapai 0,66 dan laju kesintasan atau tingkat kelangsungan hidupnya itu 0,34 dan untuk K-value-nya itu 1,07. Dan yang mencapai fase imago yaitu ada 6. Dan untuk total K-value-nya dari fase telur sampai pada fase imago yaitu mencapai 4,08. Baik, sekian video dari saya mengenai review jurnal tentang dinamika populasi serangga hama.